Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husni. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil dari observasi mengenai kearifan lokal yang ada di Nagari Koto Malintang dalam mata kuliah Bibliografi Minangkabau. Kearifan lokal merupakan perangkat pandangan hidup, dapat berbentuk nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum, adat, dan aturan-aturan khusus. Kearifan lokal digunakan oleh masyarakat sebagai pengontrol kehidupan sehari-hari dalam hubungan keluarga, dengan sesama saudara, serta dengan orang-orang yang ada dalam lingkungan yang lebih luas. Kearifan lokal adat Minangkabau merupakan warisan budaya yang ada di masyarakat, yang mana pelaksanaannya dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat yang bersangkutan. Sumbernya adalah kebudayaan matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau dan tertuang dalam beragam aturan adat. Kearifan lokal tersebut umumnya berisi ajaran untuk memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam, sehingga wajar masyarakat Minangkabau memiliki falsafah alam takambang jadi guru. Kearifan lokal Minangkabau sangat amat terasa di daerah Koto Malintang meninjau. Nagari Koto Malintang berada di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Koto Malintang memiliki 5 jorong, diantaranya Jorong Lambai, Jorong Ambacang, Jorong Pawah Teruko, Jorong Alai, dan Jorong Muko-Muko. Ruang lingkup observasi. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui kearifan lokal yang ada di Nagari Koto Malintang dengan metode observasi dengan mewawancarai beberapa warga Nagari Koto Malintang, sehingga saya sebagai peneliti terlibat langsung dalam memperoleh data atau informasi. Wawancara yang dilakukan pada pandemi COVID-19 ini, saya dan narasumber tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk melengkapi bukti wawancara, saya juga mengambil beberapa gambar bersama narasumber. Untuk tempat dan waktu wawancara, saya melakukan wawancara 2 kali. Yang pertama yaitu pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 dan pukul 15.18 di rumah warga. Sedangkan wawancara yang kedua yaitu via telepon pada tanggal 25 Maret 2021 pada pukul 19.42. Beragam kearifan lokal ada di Nagari Koto Malintang, di antaranya yaitu tradisi pertunjukan randai, simuntu, mancacak parumahan, dan lain sebagainya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari wawancara yang saya lakukan mengenai kearifan lokal yang ada di Nagari Koto Malintang. Yang pertama yaitu randai. Randai termasuk tipe kearifan lokal hubungan dengan sesama manusia dalam bentuk cerita budaya, petuah, dan sastra. Randai menggambarkan kearifan lokal masyarakat di Nagari Koto Malintang yang melekat pada fisik sekaligus batin individu yang membentuk keutuhan masyarakat bernagari. Nilai-nilai kesenian tradisional dalam randai menjadi representasi norma dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat Nagari Koto Malintang. Saat ini, seni pertunjukan randai di Nagari Koto Malintang masih didominasi oleh eksplorasi dari segi seni hiburan saja. Pertunjukan randai oleh kelompok-kelompok kesenian randai memang masih terus berlangsung, namun masih berkisar sebagai seni pertunjukan saja. Randai merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan tradisional masyarakat Nagari Koto Malintang yang sering dipertunjukkan itu biasanya
dalam festival Randai yang diadakan 2 kali dalam setahun dan sebagai hiburan pada Hari Raya Idul Fitri. Seni pertunjukan Randai biasanya terdiri dari 10-25 orang yang berpartisipasi dan diutamakan untuk orang yang belum menikah. Alat musik yang digunakan yaitu bansi yang terbuat dari bambu dan tambua untuk mendukung pertunjukan Randai agar terdengar indah. Pertunjukan Randai terdiri dari tari gelombang, dendang atau gurindam, dan pelakonan cerita. Kearifan lokal pertunjukan Randai ini bertujuan sebagai sarana pendidikan moral bagi masyarakat, sarana untuk membina dan mengembangkan rasa solidaritas antar masyarakat, dan wadah untuk mengungkapkan problematika yang sedang terjadi, sehingga pertunjukan Randai ini menjadi perwakilan dari perasaan masyarakat. Yang kedua yaitu Simuntu. Kearifan lokal Simuntu termasuk tipe hubungan dengan sesama manusia dalam bentuk tradisi. Simuntu merupakan sebutan untuk orang yang menggunakan pakaian yang terbuat dari ijuk atau karisia, yaitu daun pisang yang sudah mengering. Selain itu, muka ditutupi dengan topeng yang terbuat dari kertas karton atau kardus bekas, sehingga terlihat menyeramkan. Namun, masyarakat terhibur dengan hal tersebut. Di Nagari Koto Malintang, Simuntu ini sudah menjadi tradisi sejak lama. Pelaksanaan tradisi ini masih dikelola oleh masyarakat nagari atau perangkat nagari dengan aturan adat yang berlaku. Kegiatan Simuntu biasanya dilakukan oleh seluruh kalangan umur, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Tradisi Simuntu diiringi oleh tambua tansa sebagai alat musik pengiring. Tradisi Simuntu tambua tansa rutin diadakan setiap Hari Raya Idul Fitri selama 5 hari berturut-turut dan diselingi dengan kegiatan meminta sumbangan kepada para perantau dengan mendatangi rumah warga secara satu persatu. Kemudian pendapatan yang diperoleh akan digunakan untuk kegiatan Panjat Pinang atau Panjat Pinang yang biasanya diadakan seminggu setelah Lebaran. Dalam mengangkat kearifan lokal Simuntu di masyarakat Nagari Koto Malintang, terselip sikap gotong royong. Hal ini dapat dilihat dari sulitnya memperoleh bahan untuk pembuatan kostum ijuk Simuntu tersebut, sehingga membuat masyarakat bahu-membahu atau bergotong royong untuk mencarinya ke hutan. Oleh karena itu, kearifan lokal Simuntu di masyarakat Nagari Koto Malintang bertujuan untuk mempererat kekerabatan dan bersilaturahmi antar manusia. Yang ketiga yaitu Mancacak Perumahan. Mancacak perumahan termasuk tipe hubungan dengan sesama manusia dalam bentuk tradisi dan kepercayaan. Kearifan lokal masyarakat Nagari Koto Malintang yang sering diadakan baru-baru ini yaitu Mancacak Perumahan. Mancacak Perumahan merupakan sebuah acara dalam rangka memberitahu Niniak Mama, Bundo Kanduang, Cadek Pandai, Imam Kati dalam suatu suku di Nagari Koto Malintang. Hal ini membahas mengenai perencanaan dan perancangan rumah yang akan didirikan oleh salah satu warga Nagari Koto Malintang. Pada acara ini beberapa masyarakat sekitar juga ikut dalam menyaksikan perundingan antara Niniak Mama, Bundo Kanduang,
cadek pandai, imam khatib dalam suatu suku, dan juga si pemilik tanah atau yang akan mendirikan rumah, yang biasanya berkumpul di tempat atau lahan yang akan didirikan sebuah rumah tersebut. Setelah perundingan selesai, bapak-bapak yang hadir akan bergotong royong untuk memulai membuat fondasi awal rumah tersebut sebagai simbol bahwa pada tanah atau lahan tersebut akan didirikan sebuah rumah. Kegiatan ini yang biasa disebut dengan mencacak perumahan. Setelah mencacak perumahan, semua masyarakat yang terlibat akan makan bersama, di mana sudah disediakan berbagai makanan oleh si pemilik acara. Persiapan acara makan bersama ini dilakukan sehari sebelum acara dan pada hari H mencacak perumahan, di mana akan ada masyarakat, yaitu khususnya ibu-ibu tetangga yang akan bergotong royong memasak untuk menyiapkan segala makanan yang akan disediakan pada makan bersama. Dari penjelasan mengenai kearifan lokal yang ada di Nagari Koto-Malintang, terlihat bahwa tradisi bertujuan untuk mempererat hubungan antar manusia, yaitu khususnya warga Nagari Koto-Malintang. Sekian dari saya, terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.